Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi Shalom. Haleluya, biarlah dengan penuh sukacita kita mau datang kembali di hadapan Tuhan lewat ibadah doa malam saat ini. Meskipun hanya lewat streaming, namun kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap terus yakin bahwa semuanya baik adanya dan ada rencana Tuhan yang sungguh indah dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama kita akan mulaikan ibadah doa malam saat ini, namun sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Kami bawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan satu kerinduan, kami mau benar-benar sungguh memuji Engkau. Kami mau benar-benar sungguh menyembah Engkau. Tiada yang lain dapat kami andalkan dalam hidup kami selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi sumber pertolongan bagi setiap kami, bahkan dalam setiap persoalan kehidupan kami. Kami percaya ketika kami datang dengan kerendahan hati, maka ada mujizat pemulihan terjadi dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu dan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat
terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Biarlah lewat pujian ini kita tetap terus yakin dan percaya hanya Dia Yesus yang dapat kita andalkan, dan kita menanti-nantikan Dia yang menjadi sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya ketika pujian dinaikkan, ketika penyembahan dinaikkan, kita sudah menerima mujizat itu yang daripada Tuhan. Kita sudah menerima kekuatan itu, kita sudah menerima keteguhan itu, kita sudah menerima sukacita itu yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dari tempat kita masing-masing dimanapun kita berada, kita mau mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berserah, kita mau katakan hanya Engkau yang dapat kami andalkan dalam hidup ini ya Tuhan. Naikkan pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan, katakan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Dengan iman katakan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kami hanya mau selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah,
kasih setiamu yang selalu baru. Kami mau lebih lagi datang menyembah-Mu Tuhan. Kiara la bara la mara la mase, sikiara la bara la bara la mo, sikiara la bara la mara la bas, sikiara la mara la bara la mo, kiara la bara la bas, sikiara la bara 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 la bas, kiara la bara la bara la bara la bara la bas, kiara la bara la bara la bara la bara la bas, sikiara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la, kiara la bara la bara la bas, kiara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang Engkau percayakan bagi setiap kami. Dan kami mau tetap terus menjalani hidup ini hanya mau bersama dengan Engkau. Sekalipun kami akan menghadapi setiap banyak cobaan, tantangan hidup dalam hidup kami. Namun satu hal yang kami percaya, Engkau tak akan membiarkan setiap kami jatuh sampai tergeletak. Dan kami percaya ada tangan-Mu yang kuat yang senantiasa menopang hidup kami, yang senantiasa menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hati.
Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biar setiap firman yang kami dengar pada malam hari ini memberkati hidup kami, memberi kekuatan kepada hidup kami, bahkan menjadi sumber jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami sebagai tanah yang baik, supaya sungguh setiap firman yang kami dengar di doa malam pada malam hari ini tinggal dalam hati kami. Firman itu berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Selamat malam, shalom. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara semuanya. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Teladan Doa dari Tuhan Yesus. Jadi malam ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab Ibrani pasal yang kelima ayat 7 dan ayat yang ke-8. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara-saudara, kita akan belajar di dalam Ibrani pasal 5 ayat 7 dan 8 ini tentang doa Tuhan Yesus. Ada 4 pelajaran yang bisa kita pelajari di dalam Ibrani pasal 5 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Yang pertama, ayat yang ke-7, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Ada pertanyaan yang mengatakan demikian, berdoa sambil menangis apakah boleh? Apakah itu hal yang normal? Apakah itu hal yang wajar? Saudara, kalau kita melihat ayat yang ke-7 dalam kitab Ibrani pasal yang kelima ini, Yesus pun ternyata berdoa sambil menangis. Ya, jadi berarti boleh ya? Boleh berdoa sambil menangis. Karena yang pertama, air mata itu menunjukkan kesungguhan seseorang ketika berdoa. Sebuah contoh di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 15, ayat 10 dan ayat yang ke-20. Di sana diceritakan ada seorang yang bernama Hana. Ya, kita tahu bersama Hana ini perempuan mandul. Maaf, dia mandul, tidak punya anak. Ya, perempuan mandul saja sudah sedih. Tetapi kemudian kita bisa melihat ternyata di cerita itu Penina sebagai madunya menghina dia. Sudah mandul dihina. Wah, ini ya. Hana akhirnya sedih. Hana menjadi susah. Dan Alkitab mengatakan Hana kemudian berdoa kepada Tuhan, ya. Dia menceritakan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Tidak hanya dia bercerita dan mencurahkan isi hatinya, tetapi dia berdoa sambil menangis terseduh-seduh. Jadi Hana juga berdoa sambil menangis terseduh-seduh. Ya, terjemahan mengatakan dia menangis sambil terisak-isak. Ya, seperti anak kecil yang nangis minta barang kepada orang tuanya. Harapannya apa? Supaya doanya dikabulkan. Ya, jadi Hana ini berdoa sambil menangis terseduh-seduh. Dan 1 tahun kemudian Hana kemudian hamil dan melahirkan seorang anak dan kemudian dinamai Samuel. Ya. Jadi boleh hari ini saudara berdoa sambil menangis karena engkau sungguh-sungguh mohon pertolongan kepada Tuhan. Ya. Percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong kita. Kemudian Tuhan itu, saya katakan di situ, saya tulis Tuhan menampung air mata kita dalam kirbatnya dan di daftar Mazmur 56 ayat 9. Berapa banyak orang mengalami masalah dan beban yang berat, kadang berdoa sampai nggak keluar suaranya, cuma menangis. Tapi hari ini menjadi penghiburan kita semua, meskipun cuma menangis, Alkitab berkata air mata kita ditampung di dalam kirbatnya dan didaftar oleh Tuhan. Jadi artinya air mata kita itu berbicara di hadapan Tuhan. Makanya ada lagu mengatakan dia mengerti bahasa tetesan air mata. Ya, jadi tenang.
sekalipun cuma nangis, ternyata air mata kita itu berbicara di hadapan Tuhan. Dan tidak hanya berbicara, Tuhan itu menerjemahkan dan kemudian mengabulkan doa kita. Ya, saya tulis lagi di bawahnya. Ketika kita menghadapi pergumulan dan kesulitan, dan kita berdoa kepada Tuhan Yesus sampai kita meneteskan air mata, saya percaya hatinya akan tergerak oleh belas kasihan karena Dia Tuhan yang penuh belas kasihan. Diceritakan pada hari itu Yesus pergi ke rumah Marta. Marta itu saudara tua, punya 2 adik, satu Maria, satu Lazarus. Kemudian Maria mendatangi Yesus sambil menangis dan berkata, "Saudaraku sudah mati Tuhan Yesus." Ya, saudaranya nama Lazarus itu. Ketika melihat Maria menangis, hatinya tersentuh menjadi maskul. Dan kemudian dikatakan Yesus pun turut menangis. Ya, dan akhirnya kita lihat bersama Lazarus yang mati itu dibangkitkan dari kematian. Hari ini kalau saudara berbeban berat datang kepada Tuhan Yesus sambil menangis, saya percaya hati Tuhan tersentuh. Dan tidak hanya tersentuh, hatinya akan tergerak oleh belas kasihan. Dan saya percaya pertolongan itu pasti datang dalam hidup kita. Ya, saudara-saudara, saya percaya hari ini apapun keadaan kita, Tuhan melihat kita, kalau kita datang dengan menangis, Tuhan bisa menolong kita. Yang kedua ayat yang ke-7 ya, sama ayat yang ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan keluhan. Keluhan itu dengan teriak. Berbeda dengan mengeluh, mengomel, menggerutu, apalagi marah-marah. Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini, pada masa Yesus hidup di dunia ini, Ia berdoa dan memohon dengan teriakan dan dengan tangis kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Jadi saudara-saudara, hari ini kita boleh berdoa sambil menangis dan sambil berteriak. Ya, teriakan itu 2 macam, bisa suara keras, bisa suara pelan, bisa. Ya, misalnya Tuhan tolong, nah itu keras suaranya. Atau Tuhan tolong saya, sama. Itu namanya jeritan minta tolong. Ya, saya percaya orang yang berteriak itu butuh pertolongan. Jadi hari ini saudara punya masalah, persoalan, ayo berdoa. Boleh saudara penjerit kepada Tuhan. Dia masih mendengarkan kita, kata kitab Yesaya pasal 55. Teriakan saya tulis di situ atau keluhan menunjukkan kesungguhan dan butuh pertolongan seperti Yesus berdoa dengan kesungguhan, bahkan Dia berdoa sampai berdarah-darah. Dituliskan dalam Lukas 22 ayat yang ke-4. Ya, siapa di antara saudara yang berdoa sampai berdarah-darah? Enggak ada memang ya. Yang saya tahu berdoa sampai ketiduran itu banyak saudara ya. Ya mungkin sudah lelah. Ya, Yesus ini berdoa, ya Dia menjerit, ya, sampai berdarah-darah. Ya, akhirnya kita bisa lihat bersama Tuhan Yesus mengalami kemenangan dalam kehidupannya ya. Jadi keadaan Yesus lebih berat dibanding kita. Yesus pun mengalami kemenangan, kita pun bisa mengalami kemenangan dalam hidup ini. Tetapi tidak berarti setelah berdoa semuanya langsung selesai. Yesus tidak dilewatkan tetapi tetap melewati. Nah ya, pada banyak orang dia berkata, wah kalau bisa doa langsung selesai. Ya memang ya, bisa, bukan tidak bisa. Tapi kadang-kadang kita harus menunggu jawaban ya. Harus sabar, mungkin waktunya pendek, bisa panjang juga. Tenang saudara, tetap berdoa. Yesus pun berdoa gak langsung dilewatkan loh. Tetap melewati semua proses. Dikhianati Yudas, dijual, kemudian apalagi dicambuk, pikul salib, mahkota duri, sampai disalibkan ya. Dia melewati semuanya. Jadi tenang, kalau doa saudara pun dijawab, mungkin masih proses ya. Mungkin masih di awal seperti Yesus dijual Yudas ya. Mungkin masih di awal, masih pikul salib misalnya. Tetap tenang. Saya percaya ujung-ujungnya Tuhan memberikan jawaban yang terbaik dalam hidup kita ya. Saya tuliskan lagi di sana. Berdoa seperti orang yang sedang mengetuk pintu. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 10. Orang ketok pintu biasanya tidak hanya sekali ya. Pasti berkali-kali dan berulang-ulang, baik pintu rumah atau pintu pagar. Biasanya minimal 3 kali setiap kali ketok. Berarti mengetok memerlukan kesabaran dan ketekunan. Ya seperti orang berdoa Roma 12 ayat 12. Berdoa itu harus tekun, bahkan terus menerus. Kata kitab Lukas pasal 18 dan Lukas pasal 11.
Ya belum dijawab doa lagi. Ya, orang ketok pintu nggak mungkin sekali. Masa orang datang ketok pintu tok terus diem? Nggak mungkin. Ketok pintu minimal 3 kali, otomatis. Artinya apa? Berdoa nggak boleh gampang putus asa. Ya belum dijawab berdoa lagi. Ya seperti seorang janda yang minta kepada hakim itu sampai akhirnya dikabulkan. Artinya diajarkan berdoa itu tidak boleh hanya sekali. Gak boleh gampang putus asa. Ya terus berdoa sampai kemudian perkara besar Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ya, ayo hari ini berdoalah. Boleh sambil menangis, boleh sambil menjerit kepada Tuhan karena memang kita butuh pertolongan. Kemudian yang ketiga, tetap ayat yang ke-7. Ratap tangis dan keluhan, teriak kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Ya, teriak dan menangis kepada Dia. Dia ini siapa sih? Dia itu Bapa ya. Yesus menjerit, menangis kepada Bapa. Mengapa? Karena Dia Bapa yang baik. Ayo katakan amin ya. Dia itu Bapa yang baik. Di dalam Alkitab ini selalu memakai ilustrasi, selalu memakai kata Bapa dan anak ya. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa anak? Karena anak itu pemberian yang terbaik. Bagi orang tua, anak itu segala-galanya. Ya, apapun akan dikorbankan untuk anaknya loh, betul. Kalau misalnya anak itu sakit, orang tua bilang apa? Wis jangan kamu yang sakit, saya saja gitu. Misalnya nasi tinggal sisa 1 piring, orang tua rela nggak makan kok, diberikan kepada anaknya. Jadi digambarkan di sini anak itu segala-galanya, pemberian yang terbaik. Ya, jadi hari ini saya percaya kita disuruh memanggil Bapa, supaya apa? Ada hubungan yang dekat seperti orang tua dengan anak. Jadi saya percaya Dia Bapa kita. Kalau kita berdoa, menjerit kepadanya, Dia akan memberi yang terbaik dalam hidup kita. Ya, anaknya saja diberikan kok. Masa perkara yang lain tidak diberikan dalam hidup kita. Saya percaya Dia Bapa yang baik. Dia pasti memberi yang terbaik dalam hidup kita, saudara ya. Kemudian saya tuliskan di sana, kenapa kita perlu menjerit, berteriak, menangis kepada Bapa yang baik itu? Karena satu, Allah itu tempat perlindungan di dalam kesesakan. Ada satu ayat yang luar biasa ya, di dalam Mazmur pasal 46 ayat yang kedua berkata demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Dikatakan sangat terbukti. Ya, makanya Yesus mengajarkan kepada kita, datang kepada Bapa, berteriaklah, menangislah, menjeritlah kepadanya, karena Dia pertolongan di dalam kehidupan kita. Dia perlindungan, Dia kekuatan dan sangat terbukti. Ya, jadi Mazmur mengatakan demikian, tidak diragukan. Ya, pertolongan Bapa di surga, nggak diragukan kekuatannya. Hari ini yang butuh pertolongan, mungkin dalam masa-masa kesesakan, datang kepada Bapa. Mungkin butuh kekuatan, datang kepada Bapa. Dia Bapa yang baik. Pasti saudara diberi pertolongan dan diberi kekuatan ya. Yang kedua, Allah itu seperti gunung batu, kuat, kokoh dan tidak tergoncangkan. Mazmur 62 ayat 2, 3, 6 sampai 9. Baca nanti ya. Hafalkan, saudara, dalam dunia ini apapun bisa digoncangkan. Ya, nggak pasti, tapi kita punya Allah yang tidak pernah tergoncangkan. Ya, apapun bisa berubah, tapi kita punya Allah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Ya, Yesus kita tidak pernah berubah. Jadi percaya, ada orang berkata, kenapa ya Tuhan kita kok berubah? Saya nggak ditolongnya. Bukan, kita yang berubah. Ya, Tuhan nggak pernah berubah. Dia tetap sama dulu sampai selama-lamanya. Jadi hari ini kita bersyukur ya, kita bersuka cita, kita berbahagia punya Allah seperti gunung batu, kuat, kokoh dan tidak pernah tergoncangkan sampai kapanpun. Ya. Kemudian yang ketiga, karena Dia itu penjaga kita, sumber pertolongan kita. Mazmur 121 ayat 1 sampai ke 8. Kalau dibaca di sana, kenapa kita perlu menjerit kepadanya, berdoa kepadanya? Karena Dia penjaga kita. Penjaga yang tidak pernah terlelap,
penjaga yang tidak pernah tertidur. 24 jam sehari kita datang kepadanya, dia siap menerima kita. Ya, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, 365 hari dalam 1 tahun. Dia menerima kita, dia tidak pernah tertidur. Mau jam berapapun kita datang kepada dia, kapanpun kita datang kepada dia, dia menerima kita apa adanya kita dan apapun keadaan kita. Karena dia tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Seringkali saya mengatakan datang kepada dia juga gak perlu antri. Ya ini penting ini ya. Gak perlu antri. Waduh, kadang-kadang mau makan di tempat yang ramai antri ngambil nomor dulu. Iya. Ya banyak tempat-tempat makan yang ramai itu mau makan ambil nomor dulu. Kemudian ke dokter kadang antri dulu. Enggak ya. Datang kepada Tuhan tidak perlu antri semacam itu. Ya Tuhan gak berkata, yang ini dulu sebentar ya. Kamu tunggu. Enggak ada. Kapanpun kita datang kepada dia, kita diterima. Gak perlu ambil nomor, gak perlu antri. Karena dia Bapa yang baik. Yang keempat, ini bagian yang terakhir, tetap di dalam ayat yang ke-7. Ya, yang keempat, karena kesalehannya ia telah didengarkan. Di situ ada kata saleh. Ya, saleh itu dalam kamus diartikan taat. Orangnya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, suci dan orang benar. Saya ambil satu saja ya. Saleh itu orang benar. Karena Yesus itu orang benar, maka doanya didengarkan. Nah ini penting ya. Supaya doa kita didengarkan, maka kita harus menjadi orang benar. Karena yang pertama, Tuhan itu mendengar doa orang yang benar. Ya, yang pertama ya. Yohanes pasal 9 ayat 31 berkata, Tuhan itu mendengar doa orang yang benar, tidak mendengar doa orang yang berdosa. Nah, kalau doa kita gak didengar, gak dijawab, ya kita evaluasi. Mungkin ada dosa, kesalahan, kejahatan yang kita perbuat, sehingga doa kita gak didengar. Seperti Yesaya pasal 59, ayat 1 dan 2 itu berkata dengan jelas, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya jelas. Karena kesalahan kita, karena dosa kita, Tuhan gak mau dengar. Makanya diajarkan doa Bapa kami, di tengah-tengahnya ditulis ampunilah segala kesalahan kami. Ya, jadi perlu dibersihkan hidup ini, perlu dikuduskan supaya doa kita bisa sampai kepada hadirat Tuhan. Yakobus pasal 5:16 berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bukan doa yang benar loh, doa orang benar yang betul ya. Jadi doa orang benar, orangnya harus benar, maka besar kuasanya. Ya sudah jelas hari ini, supaya doa kita besar kuasanya, doa kita sampai hadirat Tuhan, doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan, kita harus hidup benar. Bersyukur kita punya Yesus, dia orang benar ya. Yohanes memuji dia, berkata dia orang benar. Tidak ada kesalahan di dalam dirinya, kata Pontius Pilatus. Ya, makanya doanya didengar oleh Bapa di surga. Yang kedua, semua manusia itu memang banyak kesalahan. Ya, memang saya menyadari semua manusia itu banyak kesalahan. Orang gak luput dari kesalahan. Tetapi kita harus berjuang dan belajar meninggalkan kesalahan itu. Dan kemudian kita datang kepada Bapa supaya kita diampuni. Ya, 1 Yohanes pasal 1 ayat 89 berkata, datanglah kepada dia. Dia itu Allah yang setia dan adil, siap mengampuni, bahkan memulihkan keadaan kita. Ya, tinggalkan segala kesalahan, mohon pengampunan supaya disayangi. Amsal 28:13. Saudara, kalau kita sayang sama seseorang, kita akan memperhatikan dia, betul? Kita akan memberi yang terbaik dalam hidupnya, betul? Loh iya. Ingat pada masa-masa pacaran, sayang sama seseorang, semua dikorbankan, iya kan? Waktu, tenaga, bahkan tidak jarang uang, perhatian, ya. Semuanya terus memikirkan, memberi yang terbaik. Itu betul, saudara ya. Saya percaya hari ini kalau kita menjadi orang yang disayang Tuhan, maka kita akan diperhatikan oleh Tuhan. Maka kita akan diberikan yang terbaik dalam hidup kita oleh Tuhan, ya. Bagaimana caranya supaya disayang oleh Tuhan? Nah itu tinggalkan kesalahan, ya. Tinggalkan dosa.
jadi orang benar. Iya, saudara kalau punya anak yang satu ini, waduh ya, banyak berbuat salah. Kita mikir kalau memberi kepercayaan lebih besar dalam hidupnya. Tapi anak yang kedua, oh baik, hidupnya benar. Kita nggak mikir, pasti kita akan memberi yang terbaik, mempercayakan sesuatu yang lebih besar dalam hidupnya, nggak ragu-ragu. Ya, jadi hari ini kalau kita mau disayang Tuhan, diperhatikan Tuhan, diberi yang terbaik oleh Tuhan, kita harus menjadi orang yang disayangi. Caranya, tinggalkan kesalahan, tinggalkan dosa, menjadi orang benar. Ini bagian yang terakhir, Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa, ayat yang ke-8. Sekalipun harus menderita, dia tetap taat melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak diri sendiri. Ya, kenapa doanya didengar? Kenapa akhirnya doanya Yesus didengar dan dia mengalami kemenangan? Karena dia taat melakukan kehendak Bapa. Ya, sekalipun harus menderita, mengalami penganiayaan, sampai disalibkan, dia tetap setia dan taat melakukan kehendak Bapa. Saudara, kadang-kadang masalah pergumulan datang dalam hidup kita. Kita ini kadang bisa meninggalkan ya Tuhan, saudara ya. Sudah nggak mau melayani, sudah nggak mau ke gereja. Ya, lihat Yesus mengajarkan kepada kita semua, sekalipun harus menderita, dia tetap taat melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak diri sendiri. Nah, hari ini supaya doa kita didengar, setiap kita bisa mengalami kasih sayang Tuhan, mari kita taat melakukan kehendaknya. Ya, sekalipun kadang-kadang kita gak bisa menerima, tapi tetap percaya, kehendaknya pasti yang terbaik. Ya, perhatikan, Yesus akhirnya melakukan kehendak Bapa dan ujung-ujungnya dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Ya, amin, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Firman yang luar biasa, yang mengajarkan kepada kami, belajar berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa. Ya, boleh berdoa sambil menangis, karena kami sadar air mata itu bisa berbicara di hadapan Tuhan. Yesus pun juga berdoa sambil menangis dan menjerit kepada Bapa di surga. Terima kasih untuk pengajaran doa yang luar biasa ini. Kami meminta ampun Tuhan untuk segala dosa kesalahan kami, supaya kami menjadi orang yang benar, sehingga doa kami tidak terhalang. Ampuni segala dosa kami, supaya doa kami sampai kepada hadirat Tuhan dan dijawab, diberikan yang terbaik. Kami bangga punya Allah yang luar biasa, yang tidak tergoncangkan, yang bisa menolong kami, setia kepada kami. Kapanpun kami datang, Allah menerima kami dengan baik. Iya, karena Allah kami tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Terima kasih. Kalau hari ini kami mengalami masalah pergumulan, kami mengalami kesulitan hidup, kami serahkan kepadamu, kami menjerit kepadamu. Karena Engkau sumber pertolongan kami, yang tidak pernah terlelap, yang tidak pernah tertidur. Kami percaya setiap kami, Tuhan bisa menolong dengan cara-cara yang luar biasa. Dan kami percaya kalau kami melakukan kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kami, maka kemenangan yang besar akan kami raih dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengar firman ini. Taruh firman-Mu dalam hidup kami, terus berbicara, menguatkan kami, sehingga iman kami tak pernah tergoncangkan, karena kami punya Allah yang tidak pernah tergoncangkan. Terima kasih, berkati kami semuanya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau yang memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya, Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menerima berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas perkataan ini, mari kita bersama-sama berkata, amin.